Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di podcast Sahabat Karim kali ini kami bakal mengundang dua narasumber yang sangat-sangat menarik untuk kita tanya-tanya lebih dalam mengenai dakwah tentunya. Dan tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita sambut kedua narasumber kita. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Yahi. Izin duduk ya. Silakan. Oke, sebelumnya kita ngucapin selamat datang dulu ya untuk kedua narasumber kita yang jauh-jauh kita undang nih, ya. Jauh-jauh kita undang untuk datang ke podcast Sahabat Karim, ingin membahas mengulik-ngulik terkait dakwah yang ada di desa dan di kota. Nah, oke, apa kabar nih, Aki Sadul? Udah lama gak jumpa kita ya? Iya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan sehari-hari ya bisa datang untuk menghampiri acara podcast kali ini. Aki Wandi gimana kabarnya, Aki Wandi? Kalau saya alhamdulillah walaupun bukan cukup padat ya, saya di luar kota jarang ke, kadang ada liburan yang keluarga juga kan. Ya, alhamdulillah bisa mendatangi undangan dari rekan-rekan semua. Oh, jadi itu kemarin kemarin saya sempat lihat di sosmednya Aki Wandi ya, terkait yang keluar kota itu yang diupload itu ya. Luar biasa sih, luar biasa. Memang nampak sih bukannya emang sangat padat gitu ya. Alhamdulillah Ustaz Kondak. Wah, iya juga ya. Masya Allah. Itu rencana Allah semua. Insyaallah. Nah, sibukan Aki Sadul gimana nih sekarang? Ya sekarang sih masih seperti biasa, masih pengajian dan masjid, khutbah, ya di desa-desa di kampung. Jadi masih aktif ya bercita. Alhamdulillah yang siap kita ya masih acara undang ya kan. Bukan Aki Wandi. Kalau Sekarang? saya alhamdulillah lah, kesibukan saya pertama sibuk dengan dunia dakwah ini. Saya alhamdulillah diundang juga sama orang-orang untuk mengisi jadwal kosong. Kadang-kadang saya mengisi jadwal di lewat media sosial, dan alhamdulillah kemarin mengisi kajian subuh di Masjid An-Nur Pekanbaru. Masya Allah. Kapan itu Waktu tanggal apa itu? Tanggal 31 Juni 37 Juni ya. tahun lalu lah. Tahun lalu ya. Dan lama ya. Bersama Ustaz Hanan Taji waktu itu. Alhamdulillah. Oh, yang nyampe 10.000 itu ya? Nyampe Iya. 10.000. Juga dia juga nampak postingan kemarin kan, sangat-sangat luar biasa kedatangan beliau dari orang yang jauh-jauh gitu ya. Sungguh bermanfaat ya ilmu dari ahli-ahli. Iya, benar sekali. Itu semua rencana Allah. Kondangnya memang beda. Memang ya. jadwalnya tertata dengan rapi gitu ya. Kita cuma di desa aja kan. Tapi nggak boleh kayak itu, saudara. Ya. Ya kan? Makanya di sini yang akan kita bahas tentang bagaimana pandangan kedua narasumber kita ini terkait dakwah di desa dan dakwah di kota. Tadi kan saudara Aki Sadul juga membahas kita di desanya apa lah kan. Nah, ini juga menarik nih kita bahas. Iya, Betul. Nah, itu dia, ya kan? Nah, jadi kita mulai saja gitu ya. Sudah cukup kita intermezzo. Saya bakal nanya pertama ke Aki Wandi dulu. Nah, Aki Wandi kan juga sangat sering berkecimpung di dunia dakwah di perkotaan kan. Otomatis sudah melihat bagaimana perkembangan dari daerah kita yang ada di kota. Nah, terkait metode dakwah yang bakal sering digunakan oleh dai-dai di kota, itu bagaimana cara dai di kota itu melihat kondisi manusia sesuai dengan metode yang digunakan? Itu bagaimana? Oh, kalau saya di perkotaan menyampaikan sebuah dakwah itu sesuai dengan beduk itu sendiri.
contoh sebenarnya itu remaja, jadi menyampaikan pesan-pesan dakwah itu terkait dengan remaja itu sendiri. Contohnya dengan perzinaan, itu seks bebas dan lain sebagainya. Jadi di dalam dunia dakwah ini kita fokus kepada bentuk siapa yang mendengarnya. Kalau di dalam perkotaan, jarang kita lihat di perkotaan itu remaja-remaja yang hadir dalam majelis ilmu, majelis masjid dan lain sebagainya. Itulah kalau metode yang saya lakukan sesuai dengan apa yang ada ketika mendukung sendiri. Oh, berarti melihat kondisinya juga ya. Jadi sesuai mendukungnya itu seperti apa gitu ya. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Wandi tadi, di perkotaan kan banyak tuh anak-anak muda yang udah pakai HP, Ya, kebanyakan gitu. Jadi mungkin juga sudah banyak kita lihat banyak dakwah yang keluar dari sosmed kan. Jadi bagaimana pandangan Wandi terhadap penggunaan media untuk metode dakwah di perkotaan? ya, kalau masalah media sosial, tentu kita pandai-pandai untuk mengatur ataupun memanage bagaimana cara kita untuk menyampaikan lewat media sosial. Kalau media sosial ini tentu kita bisa mengetahui orang yang mendengarnya supaya dia tahu apa yang kita sampaikan dari media sosial tersebut. Jadi Wandi ini juga salah satu ustadz yang menggunakan media sosial atau Ya, alhamdulillah. Kalau mengisi jadwal kosong, seandainya tidak ada jadwal yang dipanggil ketika di majelis dakwah di perkotaan kan, untuk mengisi jadwal kosong biasanya saya menyampaikan dakwah lewat media sosial seperti YouTube, Instagram, kadang-kadang live streaming. Ya, luar biasa ya. Mungkin itu bagaimana metode dakwah di perkotaan ya. Untuk di pedesaan bagaimana Sadul? Bagaimana metode dakwah di sana? di pedesaan ya. Pedesaan ini cukup unik sih. Dakwah di desa itu memang sih kebanyakan dari kalangan orang tua ya. Anak-anak muda-mudinya ya hanya beberapa lah ya kan. Ya masih kental lah. Dakwah di desa ini masih kental dengan adat. Jadi kita tuh berdakwah tuh tidak boleh sembarangan gitu. Jadi berdakwah di desa ini Bersama gitu di kota. ya hampir sama lah di perkota kan. Cuma kan bedanya di adat tadi kan, di adatnya. Di desa tuh lebih kental adatnya. Jadi kita harus pandai berbaur dengan adat mereka. Jangan seolah kita ustadz langsung membid'ahkan sesuatu itu. Jadi kita harus pandai-pandai Kadang-kadang dulu. di desa itu Nah, orangnya mudah tersinggung kan. Ah, Mudah iya. tersinggung dengan omongan. Nah begitu, orang desanya maklum lah kan, kadang habis kita selesai ceramah tuh nanti mereka saling bercerita antar tetangganya, ini ustaz ini menyalakan ini, membid'ahkan gini, padahal kita udah biasa dari dulu aku kegiatan ini. Jadi keburukan ustaznya apa ya, disambung-sambung ke mulut ke mulut gitu. Iya Ustaz. Ya, itulah. Tapi kalau terkait menggunakan media sosial nih, kan tapi kan tadi kata Wandi sudah menggunakan YouTube, Instagram gitu kan. Nah itu mungkin bisa diterapkan di kota. Nah Ya. kalau di desa sendiri bagaimana? Apakah penggunaan media ini juga menjadi apa ya? Apakah itu menjadi hal yang dikagetkan oleh masyarakat desa atau bakal diterima-terima saja menggunakan media sosial? Kalau berbicara media sosial, begini, tidak semua di desa itu ada jaringan internet. Ya. Mungkin hanya beberapa desa. Jadi kalau menurut saya sih kebanyakan di desa itu berdakwahnya secara langsung ke lokasi. Dan juga itu kan dakwahnya lebih efektif kan, bertatap muka kan, saling menjadi ya, materinya lebih enak dimasuk gitu kan kepada mad'unya. Ya begitulah. Kalau bagi yang menggunakan media sosial, kalau saya sendiri ya, saya tidak menggunakan media sosial. Saya hanya berdakwah keliling-keliling dari masjid ke masjid kan. Ada undangan majelis dari ibu-ibu. Berarti beda desa mungkin bisa menggunakan media sosial. Begitulah ya. Juga tidak gitu ya. Ah. Karena kita Aki Rio sendiri juga pengguna media sosial yang sudah cukup terkenal juga gitu kan. Apalagi dia juga bergerak di tidak berceramah
berceramah tapi menyampaikan dakwah di melalui apa ya, kata-kata quote-quote gitu kan. Jadi kata-kata motivasi itu dia sangat luar biasa. Jadi dia sudah menggunakan media sosial juga gitu. Aki Rio ini. Bukan begitu dia? Ya alhamdulillah sedikit saya jelaskan. Saya juga pernah ngambil dari Ustadz Wandi. Nanti saya potong-potong, nanti ceramahnya saya upload lagi gitu. Jadi media dakwah itu tidak hanya dengan tatap muka, dengan media sosial juga bisa gitu. Nah, jadinya Ustadz media sosial ya. ya gitu. Tapi dengan landasan izin dulu kan Bang. Iya. Tetap ada prosedural kita patuhi gitu. Berarti intinya kondisional aja ya. Ya. Dakwah yang Iya. digunakan di dakwah di perkotaan atau di desa. Iya, betul. Oke, kemudian kita bakal nanya nih tentang tantangan-tantangan gitu kan. Nah, bicara soal dakwah ini kan nggak gampang gitu kan, apalagi kita memberikan apa namanya, berceramah gitu ya, berceramah ke banyak orang dan yang ya kasih nasihat ke banyak orang, dan orangnya nggak sedikit gitu kan, nggak sedikit Iya. juga. Kemudian ada pepatah yang bilang kepala sama hitamnya gitu kan, tapi isinya nggak tahu. Betul, benar sekali itu. Itu makanya kita tantangan dakwah ini emang luar biasa. Makanya terkait di desa dan di kota mungkin pasti ada lah ya, tantangannya tersebut. Mungkin kita bakal nanya dulu ke Aki Sadul terkait tantangan desa itu seperti apa. Berbicara dengan tantangan desa, Iya, tantangan dakwah di desa ya. Sebenarnya tantangannya banyak sih. Cuma kita beberapa lah kita bahas ya kan. Boleh, boleh. Ya mungkin yang saya alami dakwah di desa ini tantangannya ketika saya ceramah datang ke apa kan, mau datang ke masjid jalan, jadi nggak bisa datang kan karena saya pakai sepeda motor kan, belum ada mobil, jadi nggak bisa menghadiri, ditunda gitu kan. Kalau ketika ceramahnya menyampaikan dakwah ya, tantangannya begini, Apakah kondisi masyarakat sudah tidur saat ceramah? itu Kan dia. bisa kayak gitu tuh, kita bosan mungkin dia menonton rasanya. Apa Ya. itu tantangan juga sana? Ya itulah tantangannya. Kalau kita tidak pandai mengolah kata kita kepada mad'u supaya mereka tertarik, Iya. mereka mudah bosan. Ada yang tidur nanti kan, yang main iya. HP. Ya tantangannya tantangan bagi saya sendiri, bagaimana supaya saya bisa menarik perhatian dari mad'u saya tadi, sama orang-orang tua kan. Iya. Ya mereka agak sulit lah gitu menerima sesuatu yang bertentangan dengan adat istiadat mereka gitu. Berarti kita harus lebih hati-hati dalam penyampaian supaya nggak ada singgung. Tapi kata itu sangat mempengaruhi gitu. Apalagi di desa yang sangat kental tadi adatnya. Oke. Untuk di perkotaan nih Aki Wandi, bagaimana sih tantangannya dalam berdakwah di sana? Baik, kalau tantangan di perkotaan itu hampir sama di pedesaan. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah materi tentang ceramah, mengajak orang itu untuk memperbaiki diri dalam artian mengajak perbuatan baik dan meninggalkan yang buruk. Jadi tantangan yang harus si orang dai itu yang dialami, yaitu cara kita menyampaikan itu sendiri. Kalau kita salah menyampaikan, itu efeknya kepada kita. Contoh kita menyampaikan zina itu tidak apa-apa. Jadi kalau tentang itu yang kita sampaikan bertentangan bagi kita, karena zina itu hukumnya haram. Itulah kalau di perkotaan kita hati-hati dalam menyampaikan sebuah hal itu. Apalagi dengan dakwah ini kan, dakwah ini terlalu kuat lah kita untuk antisipasi untuk menyampaikan hal tersebut. Itu sih tantangannya kalau di perkotaan. Apalagi yang dilawan di perkotaan ini tidak hanya masyarakat tapi netizen yang Itu dia. apalagi salah sedikit kata saja itu sudah jadi bahan sangat-sangat Ya bully. betul. Ya, Di benar dunia sekali. maya gitu kan, kalau netizen itu berkuar-kuar di dalam Jadi terpengaruh juga komentar kan itu. orang-orang lain Iya. juga bakal membuli yang Ya betul, itulah tantangannya kalau di perkotaan kan. Oke, jadi kita bakal nanya lagi nih. Nanya lagi, nggak banyak nih, tinggal beberapa doang, ya kan? Ini bakal kami tanya tentang komedi. Nah, kan kami berdua nih, ya kan? Berdua. Kebetulan berdua masih kemarin, Wario nggak ikut dia, ya kan? Kami berdua kemarin menemukan beberapa artikel, beberapa berita yang
mana mengatakan dakwah itu dibalut dengan komedi. Nah, ini kan tidak semua masyarakat Ada pro dan kontra. ada pro dan kontranya terkait dakwah yang berbalut dengan komedi, apalagi di pedesaan. Kota mungkin kan ada beberapa yang menerima ya, pro dan kontra tadi. Nah, kami mau nanya nih pandangan dari Aki, Wandi dan Sadul terkait dakwah yang berbalut dengan komedi. Siapa dulu nih yang mau jawab? Siapa dulu yang mau jawab? Bebas. Baik, masalah berdakwah dengan komedi. Kalau berdakwah dengan komedi ini menurut saya metode yang saya sampaikan itu terkait dengan dakwah. Juga saya sampaikan dengan berkomedi, stand up berkomedi kan. Jadi yang saya sampaikan itu pernah ada jemaah yang bertanya, pertanyaannya kayak gini, Ustaz, apakah ada rokok di surga? Katanya kan. Iya. Jadi pertanyaan itu ada muncul waktu itu, apakah ada rokok di surga? Jadi saya tertawa dengan pembacaan itu. Ini memancing saya ini, kata saya kan. Jadi kalau masalah rokok di surga, apa yang kita inginkan di surga itu ada, termasuk rokok. Jadi masalahnya itu kalau kita ingin rokok, jadi apinya itu harus mesti kena neraka kita. Itu betul-betul. Ini ada komedi ya. Ada komedi itu ya. dia. Jadi menarik gitu. Itu dia, kalau kita menyampaikan itu tentu dengan dakwah itu ada masukan-masukan biar jemaah itu tidak jenuh dengan apa yang kita sampaikan. Nah itu dia. Kalau di perkotaan sering saya dapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi di perkotaan itu diterima lah ya. Ya, diterima. Komedi, dakwah yang dibalut dengan komedi. Iya. Itu dia. Kalau di inilah. Kalau di pedesaan bagaimana? Di pedesaan ya, berdakwah dan komedi. Jujur ya, saya sendiri sebagai pendakwah itu, saya kalau berdakwah itu kurang lah kalau untuk berkomedi. Saya orangnya agak serius ya kan, kalau menyampaikan dakwah ini gas ya kan. Boleh-boleh saja sih, berdakwah dan komedi itu bagus sebenarnya. Seperti kisah Nabi kan, ada kisah Nabi, seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah ya kan. Dia bertanya, ya Rasulullah, apakah saya akan masuk surga gitu kan, katanya kan. Saya yang sudah tua ini akan masuk surga kan. Iya. Jadi Rasulullah menjawab tidak. Jadi nenek ini bersedih, dia sedih hatinya kan, dia nggak masuk surga kan. Kemudian Rasulullah ketawa, dia senyum. Kemudian Rasulullah berkata lagi pada nenek ini, ya nenek, wahai nenek kan, engkau masuk surga, cuma di surga itu tidak ada yang namanya nenek-nenek kan? Orang tua, kita semua muda semua gitu kan. Nah Rasulullah saja berdakwah itu sambil bercanda ya kan. Iya. Sebenarnya bagus sih. Kalau di desa menurut saya ya diterima juga lah sebagian orang, ada juga sebagian orang, tergantung orangnya sih. Oke, berarti Ya, yang pro kontra hampir itu sama ada lah gitu di ya. perkotaan gitu kan, tergantung orangnya. Oke, nah berbicara kita sebagai orang tua nih, kita kan sebagai orang tua yang sedang memiliki anak tentunya gitu. Tentu kita sebagai orang tua ingin mengajarkan, ingin menjadikan anak kita tuh anak yang soleh dan soleha gitu. Nah, tentu bagaimana kita sebagai orang tua atau Aki Sadul, Aki Wandi sebagai orang tua, bagaimana mengajarkan Menanamkan. menanamkan Ah, ya, iya. maksudnya menanamkan dakwah di usia mereka yang masih kecil lah gitu. Bagaimana? Mungkin Aki Wandi dulu jawab. Kalau menurut saya mengenai dakwah tentang anak-anak ini justru baik, karena menyampaikan dakwah itu tidak itu baik. Mengapa begitu? Kalau di perkotaan, masjid yang saya temui di perkotaan itu jarang anak-anak yang contohnya maghrib mengaji, jarang anak-anak di dalam masjid yang saya temui. Jadi kalau masalah dakwah ini, mengaji ini tentu mengajak dari amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang baik dari yang buruk yang baik. Jadi dari kita timbulkan dari masa anak-anak ini untuk mengaktifkan maghrib mengaji. Jadi perkotaan ini jarang masjid-masjid
mengajak ataupun mengaktifkan maghrib mengaji. Itu dia. main gadget ya. Nah, iya itu dia. Kalau di perkotaan banyak anak-anak main handphone, Mobile Legend dan lain sebagainya. Oke, mungkin terakhir ya. Terakhir mungkin kita bakal mendengarkan harapan nih. Harapan bagaimana dakwah itu tetap bisa lebih baik depannya gitu ya. Mungkin bakal langsung dijelaskan oleh saudara Aki Sadul terkait dakwah yang meluas Pak. Ini tidak berbicara desa kota tapi secara umum. Harapan Secara umum ya. Iya. kita kenal harapannya. Harapan saya sih ya semoga para pendakwanya ya kan, para pendakwanya pandai lah gitu bagaimana menyampaikan dakwah kepada mad'u-mad'unya. Iya. Dan kemudian kepada mad'unya sendiri. Seenggaknya mereka bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh pendakwah tadi kan, bisa diterapkan, diamalkan gitu kan. Jadi saling saling menguntungkan, feedbacknya ada gitu kan. Ya, sekiranya begitulah kalau bisa. Dan Wali Harapannya ya. Harapan Nah. ke depannya kalau dakwah ini yang saya lihat jarang orang-orang itu minat tentang berdakwah. Kalau masalah organik ataupun hal-hal yang tidak diinginkan itu menarik. Contohnya seandainya ada artis yang datang, masyarakat itu berbondong-bondong, antusias dia. Kalau kita membuat takbir akbar, jadi masyarakat itu kadang tidak menarik hatinya. Jadi harapan ke depannya kita sebagai pendakwah ini mengketuk hatinya untuk bisa mengikuti ajaran Islam itu. Harapan kita ke depannya sebagai pendakwah dimanapun seorang pendakwah berada. Jadi harapan selanjutnya yang kita sampaikan kepada masyarakat luas, ini kita fisabilillah berjihad di jalan Allah untuk menyampaikan dakwah ini karena telah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu dia menyelusuri air, laut, udara untuk menyampaikan dakwah, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kedepannya harapan kita sebagai pendakwah harus kita berani kayak Rasulullah, karena Rasulullah itu orangnya tidak pantang menyerah. Jadi kita sebagai pengikut ataupun umat Nabi Muhammad, jadi kita sebagai pendakwah marilah kita ajak orang ini mengajak perbuatan baik dan meninggalkan yang munkar. Masya Allah. Amin, amin, Harapan amin. yang sangat mulia. Harapan kita kita ya. Harapan yang semoga bisa terkabulkan. Insya Allah. Karena ini juga bakal berguna bagi umat muslim dunia. Iya, betul. Oke, terima kasih ya kita ucapkan kepada kedua narasumber kita, Aki Sadul dan Tuandi yang sudah sempat hadir nih di podcast Sahabat Karim. Oke, mungkin sekian dulu dari podcast Sahabat Karim. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat. Dan nanti teman-teman jangan lupa bakal ada kesimpulan yang sangat menarik yang akan disampaikan oleh Aki Rio. Oke, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah melaksanakan podcast yang terjadi pada hari ini, yang narasumbernya yaitu Ustadz Aki Sadul dan Ustadz Aki Wandi. Baiklah, kesimpulan pada podcast hari ini ialah metode dakwah dan tantangan yang pada masa kini. Salah satunya metode dakwah yang digunakan pada masa kini adalah media sosial. Media sosial ini tidak luput dari gadget yang namanya Instagram, YouTube, Facebook dan sebagainya. Maka para dai sekarang harus menggunakan teknologi supaya masyarakat itu lebih tertarik mendengarkan kajian-kajian agama. Harapan kita pada anak-anak kita mendidik anak kita yang lebih bagus untuk jadi seorang dai yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan podcast ini kita dapat melaksanakan tugas kita, yaitu menyampaikan dakwah kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.